Perkenalkan, saya perawat Melini Citra Hati Lembu. Saya di sini bertujuan untuk melakukan tindakan pertolongan persalinan normal. Baiklah, kita masuk ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan asuhan persalinan normal. Jadi sebelumnya kita harus persiapkan dulu pelindung diri APD, di mana dia terdiri dari apron, lalu kita butuh sepatu boot untuk pertolongan kita, lalu kacamata dan penutup kepala. Juga jangan lupa disiapkan masker. Nah, untuk sterilnya lagi, kita butuh handscoon. Jadi kalau di dalam menol persalinan kita nggak butuh handscoon steril kecuali untuk VT. Kalau untuk pertolongan persalinan, handscoon bersih saja. Nanti kita juga sediakan klorin, yaitu alat pencuci, nanti untuk cuci alat, untuk bersihin handscoonnya lagi. Lalu yang kita butuhkan untuk menolong persalinan juga ada namanya patuset. Patuset biasa terdiri dari 2 klem, kemudian 1 gunting episiotomi, 2 klem. Nah, setelah ada tanda-tanda kala 2, maka kita akan siap untuk membantu ibu dalam proses persalinan. Sebelumnya, kita posisikan ibu dulu dalam posisi litotomi, lalu kita berikan alas duk steril, kita pasangkan. Jangan lupa untuk kita juga memasang APD. Normalnya membantu persalinan kita harus ada asistennya. Nah, tadi kan sudah belajar kita tanda-tanda kala 2. Saat sudah ada tanda-tanda kala 2, maka sudah kita posisikan ibu, kita ajarkan ibu untuk mengeran saat kontraksi yang kuat. Nah, saat kontraksi kuat, ibu kita suruh mengeran. Tandanya adalah ketika vulva terbuka dan kepala bayi sudah tampak di depan. Nah, bayi yang kita tolong dalam persalinan normal adalah bayi dengan presentasi kepala, posisinya ubun-ubun kecil, yang teraba adalah ubun-ubun kecil. Jadi kita vaginatusnya dulu, VT, periksa ubun-ubun kecil ada atau tidak. Jika sudah ada kontraksi kuat, kita suruh ibu untuk mengeran. Posisinya adalah kita menahan perineum dengan tangan kanan sambil seperti mencubit, lalu pada tangan kiri letakkan tangan di atas sambil menahan kepala supaya tidak ada robekan saat bayi keluar. Kita tunggu sampai keluar kepala bayi lahir. Setelah kepala bayi lahir, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memeriksa tali pusat. Tali pusat kita periksa apakah ada lilitan atau tidak. Kalau ada, kita keluarkan jika lilitannya lemah. Tapi kalau kuat, kita klem 2, terus kita potong. Lalu kita lakukan tunggu sampai bayinya melakukan putaran paksi dengan sendirinya. Posisikan tangan secara biparental, tangan kanan atau tangan yang dominan di atas dan tangan yang tidak dominan di bawah. Tunggu sampai bayi bahu keluar, kita lakukan pertolongan bahu anterior. Biasanya kita tarik ke bawah dengan lembut. Lalu setelah bahu anterior lahir, kita lakukan penarikan sedikit ke atas untuk menolong bahu posterior. Setelah bahu posterior lahir, kita bantu atau kita telusuri dulu
bahu, bokong, hingga ke kaki. Lalu posisikan bayi di atas perut ibu. Periksa uterus apakah ada janin kedua atau tidak. Sambil ini bisa kita lakukan dalam waktu 1 menit. Kemudian setelah itu kita akan mengeluarkan plasenta. Sebelumnya kita berikan ibunya suntik oksitosin. Jangan lupa untuk info konsen kepada ibu. Kita suntikan oksitosin sepertiga paha distal, boleh kanan boleh kiri, sebanyak 10 unit oksitosin. Setelah disuntik, kita klem tali pusar. Klemnya dilakukan sekitar 2 cm dari pusat bayi, lalu diarahkan ke 2 cm lagi ke arah distal ini. Lalu kita potong. Selanjutnya kita akan melakukan manajemen aktif kala 3, yaitu peregangan tali pusat. Selanjutnya kita masuk ke manajemen aktif kala 3, di mana yang kita lakukan adalah melahirkan plasenta. Nah, tadi kan kita sudah klem plasenta salah satunya di arah ibu. Kemudian yang kita lakukan pertama adalah kita susuri tali pusat, lalu kita pindahkan klem ke depan kandungan ibu. Nah, untuk manajemen aktif kala 3, posisi tangan kita yang sebelah kiri dengan arah dorsokranial, kita dorong uterus, posisinya ada pada uterus. Kemudian tangan kanan membantu meregangkan tali pusat. Tali pusat akan teregang dengan sendirinya dan dia akan lahir dengan sendirinya. Yang kita lakukan hanya membantu meregangkan tali pusat. Tunggu sampai keluar darah yang banyak, tanda regangannya benar, sampai tali pusat lahir. Setelah tali pusat lahir, kita bungkus dengan selaputnya, lalu periksa kelengkapan tali pusat. Setelah plasenta lahir lengkap, kita lakukan pemeriksaan perineum dan jalan lahir. Apakah terdapat robekan atau tidak? Jika tadi kita melakukan episiotomi, maka kita harus jahit. Lihat pendarahan, apakah ada pendarahan atau tidak.